Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Gisneni Saka dengan NIM 2201402011. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi Kodular. Untuk lebih lengkapnya lagi, mari kita lihat ke video berikutnya. Oke, teman-teman semuanya, langsung aja kita buka browsernya masing-masing. Di sini kita ketik namanya kodular.io. Ini nama webnya. Langsung aja kita buka. Nah, begini tampilan awal untuk web dari Kodular. Sebelum kita menggunakan Kodular ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Dulunya Kodular ini bisa kita gunakan benar-benar secara gratis, full, dan tanpa ada biaya berlangganannya. Namun karena banyaknya peminat, mungkin akhirnya Kodular ini ada versi berbayar dan juga ada versi gratisnya. Teman-teman bisa lihat aja di bagian version. Nah, di bagian ini untuk yang versi gratisnya, teman-teman, project yang bisa kita buat hanya sampai 10 project saja. Sedangkan total asset size-nya itu hanya sampai 5 MB. Ini 5 MB menurut saya itu sangat kecil ya. Jadi nanti kita akan menggunakan pihak ketiga agar kita tidak banyak mengambil resource dari 5 MB ini. Oke, untuk yang lain-lainnya mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya. Baik, teman-teman, untuk mendaftarkan akunnya pertama kita ke close dulu sebentar ya. Nah, di sini ada namanya create applicants. Kita klik itu. Nah, kita tunggu dulu beberapa saat. Nah, setelah itu kita klik di bagian create project. Kita klik di situ, kita tuliskan nama project kita. Misalnya di sini teman-teman harus perhatikan ya, di penulisan project name di situ kita tidak boleh menggunakan spasi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya nama misalnya bilangan bulat gitu, kita mau bilang bilangan baru spasi bulat, itu tidak boleh ya teman-teman. Harus langsung semuanya bilangan bulat tanpa spasi. Baiklah, saya akan menuliskan mungkin media pembelajaran peluang. Baru setelah itu kita klik next. Nah, di bagian applicant name kita bisa tulis nama media kita. Misalnya saya mau tulis misalnya matematika peluang. Nah, setelah itu bagian di sini kita pilih deflect aja ya. Nah, di sini ada minimum SKD level. Di sini adalah batas minimum yang akan kita gunakan di dalam HP kita ya, teman-teman. Saya akan menggunakan Android 5 aja. Nah, di sini paragraph name saya tidak menggunakan. Di sini di bagian pigment color, teman-teman bisa mengubah colornya sesuai yang teman-teman suka. Di pigment color drag juga bisa teman-teman ubah. Di accent color juga teman-teman bisa ubah ya. Tapi saya tidak akan ubah. Jadi inilah tampilan dari media yang akan saya buat ya teman-teman. Setelah semuanya selesai, kita tinggal klik finish. Nah, setelah itu dia akan mengarahkan kita ke tampilan awal. Nah, ini dia tampilan awal dari media pembelajaran kita. Di sini namanya screen 1 ya teman-teman. Nah,
Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, saya akan menjelaskan beberapa fungsi menu-menu atau fungsi dari yang ada di sebelah kiri dan kanan ya teman-teman, supaya lebih paham lagi. Di sini di dalam auditor keluar ini teman-teman, di sebelah kiri ada beberapa komponen-komponen yang akan kita masukkan di dalam aplikasi kita. Di sini kita bisa memindahkan screen kalau seandainya screen-nya lebih dari satu. Di sini ada yang namanya added screen. Ini adalah ketika kita mau menambahkan screen baru kita. Di sini juga ada copy screen, atau ini misalnya kita capek nih mau harus buat lagi, tapi sebenarnya sama, kita tinggal copy screen aja yang telah kita buat ya teman-teman. Nah, kemudian di bagian sebelah kanan kita di sini ada namanya properties. Nah, setiap properties itu memiliki berbeda-beda ya. Misalnya propertiesnya itu agak berbeda-beda. Misalnya saya akan memasukkan tombol button, tertarik dan seret sini lepaskan. Nah, propertiesnya akan berbeda dengan yang screen 1 nih. Nah, dia akan berbeda dengan tombol button. Begitupun dengan tombol-tombol yang lainnya ya teman-teman. Nah, kalau kita misalnya mau hapus tombol button ini, kita tinggal klik di bagian pojok sini, klik, kita tinggal delete. Oke, baik teman-teman, mungkin di sini saya tidak akan membutuhkan yang namanya screen 1 ya. Namanya screen 1 kita bisa lihat di properties. Di sini kita scroll ke bawah, di sini ada namanya title table. Kita tinggal klik aja, hapuskan centangnya. Nah, di sini akan hilang ya teman-teman yang namanya screen 1. Misalnya teman-teman mau nampilkan namanya screen 1 juga boleh, tinggal klik aja dan dia akan muncul lagi ya namanya screen 1. Tapi saya tidak akan menggunakannya, jadi kita akan hilangkan saja. Nah, seperti itu ya teman-teman sekalian. Oke, pertama-tama kita akan membuat tampilan menu awal dari media pembelajaran kita ya teman-teman. Di sini saya akan menampilkan beberapa hal yang akan kita tampilkan di halaman menu pertama media kita. Di bagian awal ini saya akan menampilkan sebuah tombol. Ketika kita klik tombol tersebut, dia akan mengarah ke halaman menu. Jadi pada intinya ketika buka aplikasi nanti, di sini ada halaman welcome atau halaman tentang informasi aplikasi kita. Lalu kemudian ada tombol let's go atau tombol next atau mulai, untuk kemudian ketika dia diklik, dia akan menuju ke halaman menu-menu yang ada di dalam aplikasi kita. Baiklah teman-teman, sepertinya kita akan langsung saja ya mulainya. Yang pertama-tama kita munculkan, kita klik dulu yang namanya layout. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit bagian yang akan kita gunakan di layout ini ya. Pertama kita klik layout, baru kita pilih general. Nah, di sini ada beberapa tombol di general yang banyak ya, tapi mungkin hanya beberapa saja yang saya jelaskan yang kita gunakan nantinya, seperti horizontal arrangement. Yaitu kalau misalnya kita tarik di sini, yaitu kalau misalnya kita tambahkan di bagian insert line, kita tambahkan yang namanya label, baru kita tambahkan lagi label. Dia itu akan menyamping ya teman-teman, karena dia itu adalah horizontal arrangement. Dia akan semuanya akan tersusun ke samping ya teman-teman. Kalau misalnya kita pilihnya itu adalah
vertical arrangement, baru kita masukkan kembali label. Nah, kita masukkan lagi label 1. Nah, dia itu akan ke bawah ya teman-teman. Kan kalau horizontal itu dia akan menyamping, kalau vertikal dia akan ke bawah ya teman-teman. Baiklah, saya akan hapus dulu. Oke. Baik teman-teman, kita akan membuat screen awal kita. Pertama kita kita pilih layout, kita pilih general, setelah itu kita pilih horizontal arrangement. Nah, kita tarik, lepaskan. Setelah itu di bagian propertiesnya kita pilih yang tingginya itu kita kasih full, dan lebarnya juga kita kasih full ya teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah itu di bagian horizontal arrangement kita masukkan yaitu kita masukkan label. Nah, kita masukkan label. Setelah itu kita juga akan masukkan tombol button. Oke, kita masukkan tombol button. Nah, seperti itu dulu, salah. Harusnya menggunakan, karena dia sorry. Kita menggunakan salah. Harusnya kita menggunakan vertical arrangement. Setelah itu kita kasih full. Oke, setelah full kita kasih masuk label. Nah, baru kasih masuk tombol button. Oke, seperti ini ya, dia akan susun ke bawah. Tadi saya salah mengambilnya, seharusnya saya mengambilnya itu vertical arrangement ya teman-teman. Nah, setelah itu supaya dia itu berada di tengah-tengah label dan buttonnya, kita klik yang vertical arrangementnya, kita atur di bagian vertical arrangement. Yang di align horizontal kita pilih yang center 3, dan align vertikalnya kita pilih yang center 2. Nah, dia akan berada di tengah-tengah ya teman-teman. Nah, sekarang kita klik label. Bagian label ini kita tingginya kita nggak usah otak-atik lagi, kita kasih otomatis aja. Nah, di bagian sini teksnya di sini saya akan menuliskan namanya matematika peluang. Kita klik enter. Nah, seperti itu ya. Supaya tulisannya agak lebih besar, mungkin kita di sini bisa ubah font size-nya menjadi 40. Oke. Terlalu besar kayaknya. Mungkin 20. Oke. Dan untuk membuatnya tebal, kita bisa klik di bagian sini. Nah, seperti ini. Sudah ya. Nah, sekarang kita klik yang button. Nah, di bagian button ini kita buat tingginya itu otomatis aja, tapi untuk lebarnya kita kasih full ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita di sini bagian teksnya mungkin kita bisa tulis kata let's go. Klik oke. Nanti ini kalau kita klik kata let's go, dia akan mengarah ke halaman menu ya teman-teman. Nah, di sini akan mungkin lebih menarik kalau misalnya kita tambahkan gambar ya di bagian di atas kata matematika peluang. Kita tinggal klik image, baru kita seret ya, kita taruh di atasnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk menambahkan gambar, kita klik di bagian sini upload file. Nah, kita harus upload file kita ya. Baru setelah itu kita upload aset. Kita cari gambar yang telah kita
sediakan ya. Seperti ini, baru kita klik open. Usahakan juga teman-teman ya, gambarnya itu nggak terlalu besar karena kita hanya memiliki batas 5 MB aja ya. Nah, setelah itu, setelah di-upload, kita close. Nah, setelah itu kita klik di bagian sini, baru kita klik nama file kita. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini terlalu besar, jadi kita bisa ubah tingginya mungkin jadi 80 px dan lebarnya juga 80 px. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa ini agak kecil, mungkin bisa diperbesar lagi. Kalau misalnya merasa udah lebih besar, mungkin merasa ini lebih besar, bisa diperkecil lagi ya teman-teman. Mungkin lebih bagus kalau kita kasihkan warna ya untuk di latar belakang. Di sini kita klik di vertical arrangement. Setelah itu kita klik di bagian background color. Nah, di sini teman-teman bisa pilih warna yang teman-teman suka. Misalnya saya akan pilih warna green aja. Setelah itu kita set. Nah, seperti ini ya. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk kita melihat apakah tampilan project kita ini sudah sesuai, kita harus buka melalui aplikasi yang ada di HP ya. Pertama-tama kita harus mendownload terlebih dahulu aplikasi yang berada di Play Store kita ya, yaitu Codular Companion. Nah, saya akan memperlihatkan bagaimana itu aplikasinya. Nah, seperti ini Codular Companion. Ketika teman-teman setelah mendownloadnya, kita tinggal klik buka. Nah, di sini ada dua cara untuk menyambungkan dari aplikasi editor Codular di laptop atau CPU dan di HP kita ya teman-teman. Di sini kita bisa pakai menggunakan scan barcode dan juga atau kode barcode-nya ya teman-teman. Untuk mendapatkan kode barcode-nya, kita klik di bagian tes. Nah, di bagian tes ini tersedia yang namanya Connect to Companion. Itu adalah di aplikasi yang telah kita download ini, atau kita bisa klik di connect via USB. Tapi kita akan kasih connect di bagian sini ya. Nah, kita klik connect. Nah, kita akan mendapatkan kode seperti ini. Tapi saya akan menggunakan cara yang kedua. Jadi kita akan ketik di sini. Nah, setelah itu kita klik bagian sini. Nah, setelah itu kita tunggu, dia akan memproses untuk menyambungkan dari HP kita. Nah, ini dia tampilannya ya teman-teman, yang ada nanti di HP kita atau Android teman-teman ya. Nah, satu lagi ya teman-teman yang harus saya sampaikan. Kalau misalnya yang berada di editor Codular dengan yang ada di HP itu berbeda, biasanya itu yang menjadi acuan kita itu adalah yang di HP ya teman-teman, bukan yang ada di editor Codular, seperti itu. Nah, nanti ketika kita klik kata let's go, dia itu akan mengarah ke menu halaman selanjutnya teman-teman. Karena di sini belum ada, jadi dia belum mengarah ke mana-mana ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, kita akan membuat menu screen selanjutnya, yaitu kita tinggal klik add screen. Nah, seperti ini. Di sini kita akan tulis ya, namanya itu adalah menu. Nah, setelah itu kita create. Nah, oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu mungkin kita bisa hilangkan dulu kata menunya. Title label. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu di sini saya akan menambahkan gambar
untuk di bagian menu kita, pertama-tama kita klik di layout, pilih general, setelah itu pilih vertical arrangement. Setelah itu tinggi dan lebarnya kita kasih full ya teman-teman. Setelah itu di dalam vertical arrangement kita ambil yang namanya horizontal scroll arrangement, kita kasih masuk. Nah, di sini kita buat tingginya itu menjadi 30%. Karena kalau kita nanti kasih masuk gambar baru kita pilihnya otomatis, untuk tingginya nanti tuh tidak akan sama ya teman-teman, jadi tampilannya tidak akan bagus. Nah, setelah itu untuk lebarnya kita kasih full aja. Nah, seperti itu. Setelah itu kita tambahkan image, kita kasih masuk 2 image. Nah, oke. Setelah itu kita upload terlebih dahulu file foto yang akan kita gunakan ya. Kita klik upload site, asset, setelah itu kita klik foto yang akan kita gunakan. Nah, setelah itu kita pilih gambar yang satu lagi. Oke, setelah itu kita close. Nah, kita klik bagian sini, baru kita pilih tadi ya nama file kita. Kita tunggu. Oke. Nah, sudah muncul ya. Lihat yang ada yang di editor Codular dengan yang di HP itu berbeda ya teman-teman. Jadi ingat, acuan kita itu yang berada di ponsel teman-teman atau Android teman-teman. Untuk yang gambar yang kedua, kita pilih di future, kita pilih nama filenya, klik. Nah, seperti ini. Nah, inilah tampilan gambar kita ya teman-teman. Kita bisa scroll kalau misalnya kita mau lihat gambar yang satu atau gambar yang kedua. Nah, di bagian gambar nanti ini saya akan menampilkan menu-menu tentang yang akan kita tampilkan di media pembelajaran kita. Nah, di sini kita pilih lagi di layout, general, kita pilih namanya vertical scroll, kita kasih masuk. Nah, setelah itu kita buat tinggi dan lebarnya itu full ya teman-teman. Nah, setelah itu di dalam vertical scroll ini kita kasih masuk lagi label, masuk label. Nah, mungkin supaya ada jarak antara gambar yang satu dengan yang label ini, kita bisa memberikan spasi ya. Kita klik general. Nah, kita pilih yang spasi. Kita masuk di sini, kita pasangkan. Oke. Nah, seperti ini ya. Agak ada spasi, walaupun paling nggak terlalu terlihat ya di HP, tapi ini ada spasi. Nah, itu kita juga berikan spasi di sini ya, di tengah-tengah horizontal arrangement dan di dekat label. Kita kasih masuk spasi juga. Nah, seperti ini. Setelah ada spasi, di bagian label mungkin kita bisa di bagian teksnya kita tulis kata menu. Nah, seperti ini kita buat tebal. Oke, mungkin isinya itu agak lebih besar, mungkin 20. Agak kecil, mungkin bisa 40. Oke. Untuk membuatnya berada di tengah-tengah, kita klik yang vertical scroll arrangement. Setelah itu kita pilih yang elegan horizontal menjadi center 3. Oke. Nah, dia akan berada di tengah-tengah ya, teman-teman. Nah, setelah itu di bagian bawah menu saya akan membuat beberapa
tombol untuk sebagai tempat untuk materi, video, dan simulasi ya. Jadi kita pilih lagi yang namanya horizontal arrangement, kita kasih masuk di sini. Nah, seperti ini. Baru setelah itu kita buat tinggi dan lebarnya itu full ya. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan di dalam vertical arrangement itu tombol button. Oke. Nah, supaya tombol button itu berada di tengah-tengah, kita klik kembali horizontal arrangement. Kita pilih elegant horizontal menjadi center 3. Oke. Dia akan berada di tengah-tengah. Nah, kita klik kembali button. Kita buat lebarnya itu tingginya itu otomatis aja, lebarnya kita kasih full. Kita kasih buat tinggi dan lebarnya otomatis aja. Nah, setelah itu kita kasih masuk di dalamnya itu mungkin kata label. Seharusnya kita menggunakan daylight, kita menggunakan vertical arrangement aja. Nah, oke, kita buat lebarnya itu aja yang full ya, teman-teman. Nah, setelah itu di dalam vertical arrangement jangan lupa tingkat kita pilih ketiga, ini lagi, baru kita klik button, itu kita klik juga label. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu mungkin bisa otomatis supaya gabung ya. Di bagian button ini kita bisa berikan dia kayak simbol atau menu icon. Untuk itu kita harus menggunakan pihak ketiga. Kita buka Google dulu. Nah, terus kita ketik namanya material icons, enter, baru kita klik. Nah, setelah itu di sini kita bisa pilih macam-macam material yang akan kita gunakan ya, teman-teman. Di sini saya akan menggunakan material book. Kita cari book. Nah, seperti ini. Saya akan pilih ini. Oke, setelah itu kita klik yang Android ya. Setelah itu kita klik copy kode. Nah, setelah itu kita kembali ke Kodular. Setelah itu di sini jangan lupa font tipenya kita ubah menjadi material icons. Setelah itu di bagian teksnya kita ubah menjadi, kita tinggal copy aja. Agak kecil ya. Coba tunggu lah. Bisa ya.
Kita bisa ubah jadi 40. Oh, sorry, salah. Bagian sini 40 mungkin. Oke. Bisa 40. Dan di bagian labelnya kita tulis di situ, bagian teks adalah materi. Itu dulu. Materi. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, setelah itu seperti ini ya, teman-teman. Mungkin kita bisa kasih besar sedikit lagi untuk ukurannya 50. Oke. Nah, setelah itu gini ya tampilannya, teman-teman. Untuk bagian materinya mungkin kita bisa kasih tebal juga ya. Untuk tulisannya juga mungkin bisa 20. Oke. Mungkin kita bisa kasihkan spasi ya di bawah, di sini di bawah menu, supaya ada jaraknya. Mungkin bisa spasinya itu tingginya mungkin 20 px. Oke, udah ada spasinya. Nah, setelah itu kita akan buat lagi menu untuk video. Mungkin videonya kita bisa taruh di sini. Kita tinggal klik aja ini. Terus kita klik kanan, baru duplikat. Nah, seperti itu. Nah, di sini jangan lupa kita ubah ya namanya menjadi sini materi name. Nah, di bagian sini kita akan menggunakan untuk video. Jadi kita kembali ke material icons, kita cari lagi mungkin di sini video. Video. Nah, mungkin saya akan pilih yang ini. Kita klik Android, setelah itu kita copy, kembali ke Kodular, baru di teks kita salin, enter. Nah, jangan lupa di bagian labelnya kita juga ubah namanya menjadi video. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya yang terakhir saya akan, mungkin kita bisa kasih spasi juga ya. Kita tinggal duplikat aja ini, duplikat, klik kanan, duplikat, kita kasih pindah di bagian sini. Oke. Nah, setelah itu kita bisa duplikat lagi di sini. Kita klik kanan, setelah itu duplikat. Nah, jangan lupa oke, sebentar, sepertinya mungkin kita bisa menambahkan di bagian sisi sampingnya, mungkin saya akan membuat itu agak di samping ya. Oh, sorry, di sini satu kan. Oh, di sini kita coba antara 3 menjadi
1. Mungkin kita bisa menambahkan lagi di sini, yaitu horizontal arrangement. Nah, kita untuk yang di bawahnya mungkin kita hilangkan aja spasinya ya, karena di sini nggak bisa kalau nah seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita tinggal duplikat aja. Sorry. Yang duplikat button. Nah, ya teman-teman, kita tinggal tarik ini ke bawah, drop bawah. Nah, seperti ini. Oke. Yang video mana ya tadi? Yang video. Baru kedua. Kita tarik ke sini. Oke. Dulu saya ubah namanya ini jadi video. Oke. Nah, di sini jangan lupa kita ubah namanya ya, supaya tidak tertukar-tukar kayak tadi. Kita ubah namanya menjadi video. Oke. Setelah itu yang di bagian bawah di sini kita ubah namanya menjadi simulasi, supaya kita tidak pusing gitu. Nah, supaya kita bisa membedakan tombol-tombolnya. Nah, di bagian simulasi ini kita cari lagi untuk material icons-nya. Saya kan mungkin menggunakan kayaknya checkbox, baru pilih Android, copy kodenya, kita kasih masuk di sini di teks, kita tinggal Ctrl V, enter. Nah, dia akan berubah. Kita ubah lagi namanya menjadi simulasi. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk tampilan awal dari menu kita. Nah, selanjutnya kita akan kita kembali ke screen 1. Nah, ketika nanti kita klik screen 1, dia akan mengarah ke menu. Nah, kita tinggal klik di bagian blocks. Nah, setelah itu kita pilih yang namanya click button. Setelah itu kita pilih when button check do. Kita tarik di sini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita pilih control. Nah, itu kita scroll, baru di sini kita tarik yang namanya open under screen name, baru kita klik. Nah, seperti ini. Setelah itu kita ubah di sini menjadi menu. Nah, seperti ini. Jadi ketika nanti kita klik, dia akan pergi ke menu ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekarang untuk yang bagian menunya, kita akan membuat untuk screen untuk materi, screen untuk video, dan screen untuk simulasi. Baik teman-teman, kita akan membuat screen untuk materi terlebih dahulu ya. Kita klik other screen.
jangan lupa kita tulis di sini yang namanya materi. Setelah itu kita klik create. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita hapus aja yang title materi ini, kita klik title variable. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, di bagian materi ini saya akan memunculkan, kita akan membuat tombol kembali untuk ke menu ya teman-teman. Jadi pertama-tama kita pilih horizontal arrangement. Kita pilih horizontal arrangement. Setelah itu kita buat ini, kita buat tingginya lebarnya itu full. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tambahkan label. Masukkan label. Nah, setelah itu kita kasih masuk label lagi. Nah, setelah itu layout mungkin supaya ada jaraknya, kita kasihkan spasi di tengah-tengahnya. Berikan spasi di tengah-tengahnya. Nah, di sini kita akan menambahkan tombol untuk kembali ya teman-teman. Nah, kita kayak tadi bisa menggunakan material icon. Jangan lupa kita klik bagian sini. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa kak nggak menggunakan button? Kita bisa menggunakan button, bisa juga menggunakan label ya teman-teman, asalkan nama font typeface-nya itu kita ubah menjadi material icons. Jadi, dan kita jangan lupa juga untuk mengubah kita klik di sini bagian cek. Nanti ketika kita cek kita klik, dia akan bisa terklik seperti itu ya teman-teman. Kita pilih material icon yang akan kita gunakan. Mungkin kita bisa cari di sini tombol back. Nah, tombol back. Nah, mungkin kita akan menggunakan ini. Jangan lupa Android. Setelah itu kita copy kode, kita kembali ke kodular. Setelah itu di sini kita ubah menjadi Ctrl V. Nah, mungkin terlalu kecil ya teman-teman, kita bisa ubah dia agak lebih besar di sini, mungkin 40. Masih ada kecil, mungkin 80. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu mungkin kita bisa berikan warna ya supaya ada bedanya di sini. Kita klik background color, kita pilih warna yang kita suka, baru kita set. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan jangan lupa di sini kita ubah namanya ya, supaya kita bisa tahu nanti kalau kita di bagian blocks ini kita tahu yang mana akan kita gunakan gitu. Kita mungkin bisa ubah namanya menjadi tombol kembali. Kita red name. Oke. Nah, sudah. Di sini bagian label mungkin kita bisa berikan nama yaitu materi. Nah, terlalu kecil. Kita bisa ubah di sini menjadi 40 mungkin. Terlalu kecil, mungkin di sini 70. Terlalu besar banget, mungkin 50 cukup ya. Nah, kita kasih tebal. Oke, seperti ini ya teman-teman.
Nah, setelah itu kita akan menampilkan di bagian bawah sini untuk nama nama materi kita ya. Kita klik sini insert in threads, kita pilih button, kita seret di sini. Nah, mungkin bagus supaya ada spasinya, supaya yang di atas kita pilih yang spasi. Dikit sini, kita klik di sini. Spasi mungkin kita bisa pilih tingginya itu mungkin 20%. Terlalu tinggi banget, mungkin dia bisa 10%. Ya, 10% bisa. Kita buat lebarnya di bagian button ini jadi full. Untuk yang tingginya enggak usah ya teman-teman. Nah, di bagian teksnya di sini saya akan ubah di sini menjadi mungkin namanya konsep dasar peluang. Oke. Nah, nanti ini ketika kita klik dia akan mengarah ke halaman yang akan kita buat nanti untuk konsep dasar peluang. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin materinya lebih dari satu nih misalnya, baru nggak mau buat lagi repot-repot buat lagi yang kayak tombol button kayak gitu, tinggal ganti nama aja. Kita tinggal pilih aja di sini. Nah, klik kanan baru duplikat. Nah, seperti ini teman-teman. Ini akan duplikat, kanan duplikat, klik kanan duplikat. Nah, dia akan terduplikat. Tinggal teman-teman ubah aja namanya di sini ya, supaya kita tidak cepet-cepet lagi untuk cari lagi tombol button, baru seret lagi, baru ubah lagi tingginya seperti itu ya. Ini tinggal kita mengubah namanya aja. Mungkin saya akan pakai satu aja dulu. Saya hapus dulu ya. Nah, seperti ini untuk tampilan materinya. Nah, jangan lupa di bagian blocksnya kita klik supaya dia itu kembali ke halaman menu ya teman-teman. Di sini kita klik yang bagian tombol kembali. Klik bagian tombol kembali, kita pilih when tombol kembali check to. Seret di sini, lepaskan. Setelah itu kita pilih control. Kita pilih lagi yang ini open under screen. Klik sini. Nah, jangan lupa kita ubah namanya di sini menjadi menu. Oke. Jadi ketika nanti kita klik, dia akan kembali ke halaman menu. Nah, di halaman menu ini saya akan juga untuk blocksnya, ketika nanti kita klik di bagian materi ini, dia akan mengarah ke menu materi. Oke. Nah, di sini kita pilih materi, kita seret, lepaskan. Setelah itu kita pilih control. Di sini lepaskan dan nah, jangan lupa kita ubah dia menuju ke materi. Nah, ketika kita klik bagian ini, dia akan menuju ke materi. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan membuat untuk tempat kita menaruh materi kita ya, teman-teman. Mungkin kita bisa copy screen aja supaya kita tidak repot lagi untuk membuat seperti ini ya, teman-teman. Kita tinggal copy screen. Setelah itu kita ubah namanya mungkin menjadi konsep dasar peluang. Oke, setelah itu kita klik copy. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa ubah namanya karena terlalu besar. Kita bisa hapus ini. Oke.
enter. Di sini mungkin size-nya, bukan itu ya. Di sini labelnya. Nah, kita ubah di sini ya, supaya ukurannya itu enggak terlalu besar. Kita hapus di sini. Oke. Mungkin ukurannya bisa menjadi 20. Oh, terlalu kecil. Mungkin 40. Terlalu besar banget. 30 kayaknya. Oke. Nah, setelah itu di bagian button ini kita bisa hapus aja ya, karena kita tidak menggunakan bagian button ini. Kita hapus. Oke. Nah, di sini saya akan menambahkan yang namanya Car View. Kita klik dan seret. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, di bagian sorry, bukan Car View ya. Kita akan menggunakan di sini view, di bagian view kita pilih web viewer, kita kasih masuk. Nah, di sini kita akan menambahkan user dari tempat kita mengupload materi kita. Nah, kita mengupload materi kita itu di Google Drive ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus siapkan dulu materinya, baik itu berupa PowerPoint ataupun PDF ataupun yang lain-lainnya. Jadi teman-teman upload terlebih dahulu di Drive. Setelah itu nanti kita akan mendapatkan linknya di Drive. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Kita open lagi, mungkin Drive. Kita cari tempat kita upload. Ini. Nah, kita klik yang bagian kelola akses. Jangan lupa di bagian kelola akses di sini teman-teman harus ubah ya. Di sini kalau misalnya harus dibatasi menjadi siapa saja yang memiliki link ini. Nah, setelah teman-teman sudah mengklik ini, kita tinggal salin link. Nah, kita salin link. Setelah itu klik selesai, kembali ke Kodular. Nah, teman-teman tinggal copy aja yang tadi yang telah kita salin ya. Ctrl V, klik. Nah, dia akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk menghilangkan bagian yang ada di bagian di atas ini, kita bisa tulis di sini. Untuk di bagian view kita tulis jadi preview. Preview. Setelah itu kita klik enter. Nah, dia akan hilang ya, teman-teman, untuk menghilangkan yang di bagian atas di sini tadi. Nah, seperti ini untuk halaman untuk materi kita. Dan kita lihat di bagian blogsnya. Jangan lupa di bagian blogsnya itu kita ubah dia ke sini menjadi ke menu materi. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi ketika nanti kita klik, dia akan kembali ke materi ya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan membuat untuk menu video. Sekarang untuk menu videonya
kita tinggal copy yang screen materi ini aja. Ingat, kita klik copy screen. Setelah itu kita hapus di sini, kita tulis menjadi video. Nah, kita tinggal klik copy. Nah, dia akan kembali, dia akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Nah, mungkin di sini, nah di bagian sini kita tidak memerlukan yang tombol button maupun spasi, mungkin kita bisa hapus. Oke. Nah, di bagian video ini saya akan menambah, kita akan menggunakan pihak ketiga lagi, yaitu YouTube. Jadi kita akan menggunakan video yang ada di YouTube untuk memasukkan ke media pembelajaran kita. Nah, untuk memasukkan video YouTube, pertama kita harus klik di bagian sini, di bagian Google. Kita klik bagian Google. Nah, di sini ada namanya YouTube Player. Kita klik, baru seret ke sini. Nah, di sini kita tidak menambah, di sini bukan tempat ya untuk menambahkan apa ya namanya, linknya, tapi kita akan menambahkannya di bagian blocks. Kita klik di bagian blocks. Nah, di bagian blocks ini kita klik yang namanya YouTube Player. Nah, setelah itu kita pilih yang namanya When YouTube Player 1 Insert 2, kita seret dan klik di sini. Setelah itu kita klik lagi YouTube Playernya, kita scroll ke bawah, kita pilih yang namanya Can YouTube Player Insert Load Video ID, kita masuk di sini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita klik yang namanya teks. Nah, kita pilih yang kosong ini ya teman-teman, yang paling atas kita taruh sini. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita buka YouTube dulu ya. YouTube. Nah, kita cari mungkin di sini konsep dasar peluang. Mungkin kita bisa pilih mungkin ini ya, mungkin bisa kita cari dulu video yang pas untuk materi kita. Mana ya, mungkin yang ini kayaknya akan pas. Kita klik aja ini, kita klik. Oke. Baik teman-teman, yang akan kita salin linknya itu yang bagian atas sini ya. Kita salin link yang bagian atas sini. Kita Ctrl C, kita kembali ke kedular. Setelah itu kita masukkan di sini yang tadi kita telah salin. Kita tinggal Ctrl V aja, enter. Kita lihat dulu apakah videonya bisa terputar atau tidak. Jika sini belum terputar, kita klik tes, baru kita klik refresh. Sepertinya video ini nggak bisa ya. Kita cari video yang lain. Sebentar. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Lego Rules. Nah, pada video kali ini kita akan mulai belajar Dia sudah bisa ya teman-teman. Kita akan mulai belajar yang
dia sudah bisa, jadi kita nggak usah cari video yang lain. Jadi seperti ini teman-teman, kita tidak menambahkan link YouTube-nya itu di sini, tapi kita menambahkannya itu di blogs-nya itu. Seperti ini ya teman-teman. Nah di sini when YouTube player insert itu kayak seperti ini tadi, dia akan di mana, dan can YouTube player itu adalah memanggilnya. Dia akan memanggil dari video itu, dan kita menambahkannya seperti ini ya teman-teman. Kalau misalnya itu tidak bisa terputar, kita tinggal refresh aja di sini. Dan kalau misalnya tidak bisa, mungkin ada dua kemungkinan, mungkin videonya memang tidak bisa terputar di aplikasi di media pembelajaran kita, atau memang jaringan yang lagi error ya teman-teman, seperti itu. Nah, jangan lupa di sini kita untuk tombol kembalinya kita ubah ke menu video. Oke. Nah, ketika kita klik video, tetap menu ya, karena dia hanya satu menu. Oke. Ya kan, kembali ke menu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang terakhir, kita akan membuat screen untuk simulasi. Nah, di screen simulasi ini saya akan mengcopy lagi di bagian mungkin di sini tadi di konsep dasar, di bagian kita mengupload tadi materi kita tinggal copy screen aja. Nah, itu kita bisa klik simulasi, kita copy. Nah, setelah itu jangan lupa di bagian reviewnya kita hapus ya teman-teman, karena kita tidak akan menggunakan ini. Nah, selanjutnya di bagian di sini jangan lupa diubah namanya menjadi simulasi, bukan lagi konsep dasar peluang, simulasi. Nah, kita ubah dia menjadi 50 mungkin. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan pihak ketiga lagi, yaitu namanya Path Animation atau Head Simulation. Nah, di sini kita tulis di sini head ini, oke. Atau simulasi juga bisa ya teman-teman, sama aja. Nah, kita klik yang bagian ini. Nah, di sini kita bisa menggunakan berbagai aplikasi simulasi yang ada di sini ya. Dia bisa matematika, biologi, kimia, dan lain-lain sebagainya yang teman-teman butuhkan untuk mengasah kemampuan teman-teman dalam bidang tertentu. Nah, kebetulan di sini saya adalah di bidang matematika, jadi saya akan cari di sini nama dari materi saya yaitu peluang, atau mungkin karena dia berbahasa Inggris kita bisa nama lain dari materi yang teman-teman ya. Nama lain dari materi saya kan adalah probability, Pilcon probability, simulation, recon probability. Nah, di sini untuk mendapatkan linknya teman-teman klik yang bagian ini ya. Nah, di sini ada username yang ini. Teman-teman kita akan mengcopy yang bagian ini yang di dalam tanda petik ya. Tanda petiknya kita tidak usah ya pilih teman-teman. Nah, kita tinggal copy aja. Usahakan bagian tanda petiknya nggak usah diambil. Nah, kita kembali ke kedular.
Nah, di bagian web review kita klik di sini home. Nah, kita tinggal Ctrl V, enter. Nah, dia akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti inilah tampilan dari simulasi itu ya teman-teman. Kita lihat bagian blocksnya lagi. Kita klik di sini untuk kembali ke menu. Oke, kita ubah. Jangan lupa ubah ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika nanti kita klik, dia akan kembali ke menu. Nah, di sini kan belum bisa nih terklik dia akan kemana, materi maupun simulasi. Kita tinggal duplikat aja yang bagian ini. Duplikat, kita seret di sini. Jangan lupa kita ubah namanya ke video, baru video ke video. Oke, kita lagi duplikat lagi. Nah, kita ubah di sini jadi simulasi, dan di sini simulasi. Kita coba video, dia akan mengarahkan ke video. Sepertinya, nah, jaringan sepertinya agak kurang baik. Kita klik simulasi. Nah, ketika kita klik, dia akan kembali ke menu. Nah, itulah tadi cara-cara untuk membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi Kodular atau web Kodular yang bisa teman-teman gunakan ya. Mungkin untuk kita lihat hasil akhir dari materi yang telah kita buat, untuk hasil finalnya mungkin supaya lebih jelas lagi ya teman-teman sekalian. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Lego Les. Nah, pada video kali ini kita akan mulai belajar yang namanya peluang. Nah, Mungkin cukup sekian video kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.